Nah, kalau kita berbicara pada suatu kenaikan harganya memang hurting our income ya. Tapi on the other side, teman-teman juga harus paham dan sadari bahwa memang sebenarnya harga minyak di seluruh dunia itu memang udah naik cukup besar. Ya, kembali lagi bersama saya, Vincent, salah satu narasumber dari Finfox Stockpot. Nah, di episode kali ini, kita mau bicarakan dikit mengenai kebijakan yang terjadi di luar maupun kebijakan yang terjadi di dalam negeri. Nah, untuk di luar, sebenarnya secara makroekonomik, ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Seluruh negara dan bank sentral seluruh dunia itu menaikkan interest rate dengan cukup cepat dan kencang, yaitu ada 50 basis point sampai 75 basis point. Di lain itu, di sisi negara Eropa juga ada satu potensi di rating daripada suatu investment banker yang bernama Credit Suisse. Nah, jadi itu beberapa resiko yang kita harus waspadai. Dan juga kalau kita lihat ya, di Eropa bulan September ini udah mulai masuk musim dingin. Nah, ketika masuk musim dingin, maka yang terjadi adalah heater perlu dinyalakan. Ketika heater perlu dinyalakan, maka mereka butuh electricity dan segala macam bentuk electricity untuk menghangatkan rumah. Tapi yang terjadi adalah malah Rusia menutup Gazprom untuk gas storage yang di Eropa. Dan itu bisa mengakibatkan mereka kehabisan gas dan mengalami kedinginan gitu. Nah, jadi Indonesia dan negara-negara lain sebagai penghasil batu bara akan mendapat berkahnya karena seperti kita lihat harga batu bara naik cukup pesat, udah mencapai level 450 sampai 500 dolar per metric ton ya. Nah, jadi karena itu kita juga tetap harus waspada krisis yang berpotensi di Eropa itu apakah akan spiraling back to Indonesia atau enggak. Nah, kemarin per minggu kemarin Indonesia melakukan suatu kebijakan yang mungkin kita rasa cukup mengganggu kita, terutama karena pemerintah udah satu naikin suku bunga 25 basis point, dan kedua juga pemerintah menaikkan harga bensin di hari Sabtu kemarin ya. Nah, itu naiknya cukup pesat. Pertalite dari 7.600 ke 10.000, kemudian solar dari 5.100 menuju 6.800, dan kemudian yang Pertamax juga naik dari 12.500 ke 14.000. Nah, kalau kita lihat naiknya yang Pertalite dan solar itu sekitar 30%. Cukup besar karena nantinya akan berasa ke kita, kantong kita sebagai masyarakat yang jalan ke sana kemari, ya tentu akan berasa beli bensin kita naik nih harganya 30% gitu kan. Pengguna Pertamax juga kita akan berasa. Tapi sebenarnya Pertamax kan kelihatan naiknya dikit ya. Tapi dari awal tahun sebenarnya Pertamax itu udah naik. Karena awalnya Pertamax itu naik dari 10.000 ke 12.500 dan sekarang lanjutkan naik ke 14.000. Jadi naiknya juga mirip-mirip 40%. Nah, kalau kita berbicara pada suatu kenaikan harganya memang hurting our income ya. Tapi on the other side, teman-teman juga harus paham dan sadari bahwa memang sebenarnya harga minyak di seluruh dunia itu memang udah naik cukup besar. Jadi budget pemerintah untuk subsidi energi itu awal tahun pemerintah tuh di rancangan APBN cuman punya 150 triliun. Nah, dari 150 triliun itu dia udah naikkan ke 550 triliun. Nah, sedangkan dengan harga oil itu di atas 85 dolar sampai 100 dolar, maka pemerintah nggak ada jalan lain karena budgetnya itu spiraling sampai 689 triliun. Nah, kalau itu terjadi, maka kita juga bisa ngalamin kehabisan bensin, teman-teman, di bulan Oktober. Nah, 1,5 bulan dari sini. Nah, makanya kebijakan ini memang cukup perlu dilakukan supaya bisa menjaga stabilitas daripada keuangan negara itu sendiri gitu. Di sisi lain kan kita tetap berkontribusi sebagai masyarakat untuk kerja, untuk apa, ngasilin produktivitas, dan semuanya itu akan comeback to negara juga dan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Nah, di other sisi, walaupun kita tahu bensin naik, nah Menteri Keuangan kita, Kementerian Keuangan cukup berhasil menjaga stabilisasi mata uang rupiah di compare dari seluruh negara di dunia. Contohnya apa? Nah, di grafik bawah ini kita bisa lihat bahwa Indonesia mata uangnya itu terdepresiasi 4%. Nah, tapi jelek dong depresiasi 4%. Nah, tapi bandingannya apa? Dolar yang menjadi lawannya itu cukup kuat banget karena mereka naikin interest rate terus-terusan sampai akhirnya kalau kita lihat di semuanya
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling kuat untuk menghadapi depresiasi itu dibandingkan negara-negara lain. Nah, jadi kita harus bersyukur kita punya Menteri Keuangan yang cukup mumpuni, presiden yang cukup baik juga, karena sebenarnya jujur kata kenaikan suku bunga itu harusnya udah dilakukan dari 2-3 bulan lalu, tapi memang coba ditahan sedemikian lamanya sehingga akhirnya ya mau nggak mau udah nggak tahan ya akhirnya harus terjadilah kebijakan ini. Nah oke. Tapi satu pelajaran paling penting adalah teman-teman, walaupun bensin naik, saya selalu bilang bahwa there is always a bull market somewhere. Nah, jadi pelajarannya adalah ketika ada kenaikan harga bensin, teman-teman juga sebenarnya bisa tarik kesimpulannya, oke, bensin naik. Apa nih yang potensi untuk kita katalis cuan? Soalnya there is always a bull market somewhere. Contohnya, ketika bensin naik, maka ada terjadi parity untuk mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, ada insentif yang pemerintah lakukan. Makanya kalau kayak begitu bisa jadi nanti ke depannya insentif untuk kelistrikan jalan. Kemudian misalnya emiten yang penyalur bensin juga harga bensin naik, volume naik, nah itu mungkin juga bisa untung. Tapi on the other side, consumer good ya mungkin juga kena dampaknya. Jadi sekali lagi, menurut teman-teman gimana nih kebijakan bensin? Apakah ini memang hurting teman-teman atau teman-teman bisa melihat peluang dan kebaikan daripada kebijakan ini? Udah tunggu komennya. Happy cuan teman-teman. See you in the next episode. Halo Fox, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu Fox dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market. So, sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Enjoy the podcast, Fox!